asumsi kosong-kosongan, tetapi berdasarkan yang saya baca nih. Ini ya oke, kita baca nih ya. Akhirnya Khadijah membawa Nabi ke sepupunya. Nama siapa nama sepupunya? Waraka. Waraka itu siapa? Tadi dia bilang bukan Kristen kan? Di sini bilang tuh, Waraka adalah seorang Kristen yang punya pengetahuan tentang kitab suci secara mendalam. Dor, selamat datang dalam kebenaran. Bukan, salah. Selamat datang di neraka. Nah, itu. Jadi Waraka tadi dia bilang bukan Kristen. Nih, pokoknya dia bilang begini nih. Waraka itu seorang Kristen. Sekali lagi. Dor, selamat datang di neraka. Karena kemudian, terus kemudian saya pakai asumsi liar tuh. Asumsi liarnya adalah bahwa karena Muhammad di bawah kepada Waraka, maka Waraka ini mengajarkan Muhammad yang namanya apa? Isi kitab suci itu. Nah, karena kitab sucinya itu kitab sucinya orang Kristen, maka Muhammad juga bisa jadi Kristen nih. Terus kenapa? Ya, apa tanggapan selanjutnya tuh? Nih, saya kasih lagi nih. Oke, atau mau ditanggapi dulu? Ditanggapi dulu. Jadi kau sebentar, ini asal bicara aja. Gini aja. Tadi dari si Billy mau bicara, Pak Atias ya, dibagi waktunya ya, bagi dua ya. Oke, silakan Billy. Oke. Jadi begini, menurut si Al-Hidayah, Bang Biliku yang baik hati, saya minta maaf ya, saya boleh tambahin nggak Bang? Dikit lagi. Oke, saya tambahin dikit aja lagi ya. Terus kemudian apa dari asumsi liar itu, memperkuat asumsi liar itu, tahu nggak? Ketika awal mula pengikut-pengikut Muhammad itu disiksa, diludahin, digebukin, dihancurkan, bukan pokoknya ditindas lah ya. Itu beberapa pengikutnya dia itu disuruh ke Ethiopia tuh. Nah, menariknya di Ethiopia itu kan ada raja tuh namanya Raja Najasyi tuh. Ya kan? Tuh di sini dibilang tuh. Nah, ada namanya Utsman, ada Zubair, dan ada 81 muslim beserta istri dan anak mereka pergi ke sana. Menariknya waktu mereka di sana, mereka sampai ke sana. Waduh, what happened? Kenapa? Oh, ya ntar ya, lanjut. Ya, ntar saya lanjut. Oke, ada gangguan. Ada si adik. Billy. Ya. Jadi, menurut Al-Hidayah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Tetapi kalau kita merujuk ke surat 69 ayat 69 nomor 40, jelas di sini dikatakan apa? Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Ini sesuai dengan aplikasi sesuai dengan Al-Quran loh. Ya. Jadi di sini jelas surat 69 ayat 40 ya, sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Oke? Nah, kalau kita merujuk kepada surat 10 ayat 90 ya. Oke, kita buka surat 10 ayat 90 supaya kalian bisa mengerti. Sabar. Surat 27 ayat 27 nomor 91 ya. 27 nomor 91. Oke, kita lihat ya. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Tuhan negeri Mekah, yang Dia menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya ya. Kita bisa lihat ya, dari ayat tadi mengatakan bahwa Al-Quran adalah perkataan Rasulullah yang mulia. Terbukti ini perkataan siapa? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Ini perkataan siapa? Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini. Merujuk ke surat yang tadi, surat 69 ya, surat 69 ayat 40 ya. Sudah nangkap, kasih kesempatan ke saya, sudah bisa nangkap, gantian dong. Ya, sabar. Oke. Sebelumnya aku sampaikan salam dulu dong. Bang Ken, saya mau klarifikasi Hidayat.
Sabar, Oke. sabar. Apa Itu kabar? Sabar Bang Bilal. Kabar baik. Ken, Ya, kasih waktu lanjut. 1 menit aja nih. 1 menit aja, 1 menit aja karena banyak yang kemudian salah paham di bawah. Ken, kasih 1 menit aja. Habis itu Al Hidayah pakai semua waktu saya. Belum selesai loh. Ya, Ya, saya mau jelasin. ya. Ya. Saya jelasin sedikit dulu nih, karena banyak yang bilang, boleh nggak digedein dulu layar saya, Ini si Billy Bang Billy, saya minta maaf ya Bang ya, nanti habis ini Oh, Bang Billy Bang Atis, lanjut yang ya. penting mereka sudah tahu Warakabi Novel itu orang Kristen. Sudah selesai, nggak bisa dibantah. Data ada. Selesai. Bang Bil, bukan itu Bang, soalnya banyak yang bilang buku yang saya pakai ini orang Kristen yang nulis. Saya hanya mau kasih tahu kalau Munim Siri itu juga dari pondok pesantren loh. Nah ini nih. Jadi biar yang di bawah, ini saya mau jelasin ini aja latar belakang pendidikan Munim Siri. Habis itu saya turun karena anak saya juga udah naik di atas mau tidur. Jadi siapa itu Munim Siri? Ia adalah pengajar pada Departemen Teologi dan peneliti pada Kroc Institute for International Peace Studies, University of Notre Dame. Terus ini dia di Amerika Serikat, dia memperoleh PhD-nya, doktornya bidang studi Islam tuh. Dia belajarnya bidang studi Islam di University of Chicago, bla 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 dan seterusnya. Nah, dia juga ini anak pesantren nih dari TMI Al Amin Prendun, Madura loh. Nih, Madura lagi kan. Nah, itu mau ku bilang, jangan kau bilang lagi aku baca penulisnya orang Kristen ya. Oke, fix. Udah, itu aja Ini dari nanti room Kristen monolog ini teman-teman ya. Tengok. Ini roomnya ya, mereka udah, Bang terserah Ken, tolong kawan. Bang Ken. Udah lanjut. Udah. Lanjut ya teman-teman. Nggak usah ini, Ya. nggak usah Bang mewek-mewekan. Ken, thank you. Terlalu banyak ini yang saya mau tanggapi Bang ini Ken, net thank soalnya. you. Silakan Bang Al Hidayah. Bang Al Hidayah baik bukan lanjut. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke Bang Atis, makasih. Oke, nanti gantian lagi sama Kristen Bang Ken. Ini kan lagi Kristen. Yang tangguh sedikit gitu loh. Ya udah. Jangan yang hanya membawakan buku-buku. Aku kah? Aku kah? Oke. Begini ya, Aku kan teman-teman. Kita jangan Pertama diem yang- aja ya. Ini waktu saya Bang. Kalau mau hatuha kasih tahu Bang Ken, inilah masalahnya. Giliran saya bernarasi sudahlah saya satu orang, kamu ganti-gantian, saya tidak punya kesempatan. Ini bagaimana sih roomnya begini nih Bang Ken? Astagfirullahaladzim. Dari Oke. tadi tuh kasih kan, ayo. Oke. Pertama saya tanggapi tentang Al-Quran perkataannya Rasulullah. Saya belum ke Nasrani ya. Ini tentang Al-Quran yang dikatakan sama si Billy, perkataannya Rasul. Ketika surah pertama, surah Al-Isra turun di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katakanlah, bacakanlah dengan nama Tuhanmu yang Maha Menciptakan. Sebab itulah dalam surah Hijr ayat 19, Al-Quran itu turun dan dijaga oleh Allah dalam hatinya Rasulullah. Ketika Rasulullah mengucapkan perkataan itu kepada orang-orang, kepada pengikutnya atau kepada sahabatnya, maka sebab itulah Allah mendefinisikan bahwa Al-Quran itu adalah perkataan Rasulullah, bukan artinya firman-Nya, tetapi yang disampaikan oleh Rasulullah daripada Tuhan. Itu satu. Kemudian bedanya di sini teman-teman dengan Kristen, karena ternyata Yesus menerima firman dalam Yohanes 17 nomor 8, tetapi yang datang ke Indonesia ternyata Injilnya Markus, Injilnya Matius, Injilnya Lukas, Injilnya Paulus dicampur-campur menjadi satu. Kemudian kita tanya, mana yang Injil asli? Ternyata itu 6% di Perjanjian Baru yang masih terdapat tulisan tinta merah yang perkataan Yesus tetapi ditulak. Apa di situ kira-kira? Yohanes 17:3 misalnya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus adalah yang telah Engkau utus. Apa kata Paulus? Sesudah itu, sesudah dia mati, bagi kita satu Allah saja yaitu Bapa dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Padahal kata Yesus dalam Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Yohanes 5:44, mengenal Tuhan Allah yang esa. Sekarang teman-teman Kristen, kamu harus tahu di sini bahwa referensi Al-Quran itu turun kepada Rasulullah karena itu dengan kalimat keizinan dari Allah, bukan daripada Rasulullah sendiri. Ya, kemudian kedua, saya diperintahkan menyembah negeri ini yaitu Mekah. Ingat teman-teman, pada masa itu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia, belum ada Filipina dan Asia-Asia. Ya, karena wahyu itu turun di Gua Hira
kepada Rasulullah sebagai orang Arab, maka sama kalimatnya dengan Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud, tetapi yang menyembah dia ada di Asia. Jadi kalau berargumentasi itu tolong gunakan referensi, jangan yang menampar balik ke muka kita gitu loh, teman-teman. Kemudian tadi tentang Nasrani ya, tentang Kristen, Bang tadi si Om Ateis sudah keluar, tapi nggak apa-apa, boleh saya tanggapi ya Bang Ken ya. Dalam pahaman kami Islam, Waraka bin Naufal ini bukan Kristen. Dia memang pernah belajar kepada pendeta. Tetapi agama dia sendiri itu adalah Hanif. Boleh dicari di Google itu datanya. Dia adalah orang-orang Nasrani. Nasrani ini bukan Kristen. Bukan pengikut Kristus. Nasrani yang dipanggil agama dari Nazaret, tempat kelahiran Yesus. Tetapi bila menyeliwing orang-orang dari Romawi mencocok-cocokkan nama Tuhan Yesus ini dijadikan Tuhan, maka disitulah turun wahyu Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 79. Fawailul lillazina yaktubuna al-kitaba biaydihim tsumma yaquluna azza min indillah liyasfaru bihi zamanan qalillah wa wailul lahum mimma katabat aydihim wa wallahu mimma yaksibun. Karena apa? Ternyata jelas apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, kata Paulus. Tetapi yang anehnya di sini masih juga diimani itu adalah perkataan Yesus. Dan ini tanggapan saya yang menggunakan Alkitabiah dan kira-kira ada sumbernya yang boleh kita guna pakai gitu. Silakan yang lainnya lagi. Oke, saya buka lagi data ya. Dulu bolong Ken, nggak? minta tengah Bro. Ken. Oh ya kak, kau dulu sebentar juga aku. Enggak, kasih patah aja dulu dia. Oke, baca ya. Ini perkataan siapa? Tadi Muhammad mengatakan, aku Muhammad diutus. Itu perkataan siapa? Aku Muhammad. Loh, jujur itu kan sudah lihat aku Muhammad sekarang ya. Dia Muhammad berkata, ya, Tuhan berilah keputusan dengan adil. Dia Muhammad berkata, ya. Ini perkataan siapa? Ini di dalam surat 21 ayat 112. Jelas, ya. Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku. Nah, ini perkataan metode siapa? Dia Muhammad berkata. Kemudian kita buka surat 10, surat An-Naml, ya, 27 ayat 91, ya. Di sini, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, ya. Maka yang dia telah menjadikan setuju padanya. Nah, kemudian dijelaskan di sini dalam surat kamu, ya, Al-Hidayah, ya, 69, surat 69, nomor 40, ya. Nah, sungguh ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Dor. Kamu nggak bisa lari. Al-Quran itu perkataan siapa? Oh, oke. Ya, maksudnya itu masalahnya apa itu, Bang Ken, Bang? aku ya Bang Ken. Aku nih, lanjut aku nih. Karena Al-Hidayat menyebutkan bahwa Muhammad itu bertahan, ada di pertama mendapat Al-Quran itu dari Gua Hiro. Kenapa Muhammad ada di Gua Hiro? Karena dia bertahanut, Pak. Tahanut itu apa? Berdiam diri atau bertapa. Karena bertapa itu bukan agamanya Islam. Jadi waktu Namus atau dia nyebut-nyebut Jibril itu menyatakan bahwa nama Tuhan Muhammad itu Allah, itu salah, sangat salah itu ya. Karena orang yang orang yang bertapa itu dua agamanya, agama Buddha dengan agama Hindu. Yang saya tahu itu, belum tahu yang lain. Ini menyebabkan Muhammad bertuhan dengan Buddha atau agama-agama Hindu. Ini yang repot ini. Kerepotan ini. Nama Tuhan Muhammad itu siapa waktu itu? Udah belum? Oh ya, silakan kau buktikan bahwa Tuhan Muhammad waktu itu adalah Allah. Baik. Nah, silakan kau lanjutkan. Oke, Karena santai di ya, dalam teman-teman tunggu. Karena di dalam agama Islam tidak ada bertapa di dalam gua. Karena orang yang bertapa di dalam gua biasanya keluarnya jadinya apa? Kalau setahu saya orang yang bertapa itu keluarnya menjadi dukun. Silakan. Oke. Gini, bisa sedikit ini. Ini tadi si Bapak ini bukan Bilal gitu ya. Tadi kan yang Bapak tahu
Itu kan Sebentar, bahasanya. yang terbaik, perkenalkan dirimu dulu sebentar aja. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya cuman ini saja. Maksudnya saya bukan seperti pendebat lain. Saya cuma dengar saja mana yang ini. Cuman kalau menurut Bapak tadi itu dia berdasarkan cuman berasumsi. Tadi gimana menurut Bapak tadi itu? Menurut Bapak kan begitu. Tetapi kalau menurut saya itu salah, Pak. Setahu saya orang yang bertapa Ah, itu agama Buddha itu- dan Hindu. Setahu justru- saya. Justru karena saya tahu Bapak, makanya Bapak tidak tahu. Itu aja, Pak. Cukup. Kan saya tahu Bapak, makanya Bapak tidak tahu. Tunjukkan perintah bertahanut di dalam Al-Quran kalau ada. Terus yang kedua, kita Islam itu kalau cuman berdasarkan tafsir itu tidak membuat ini abang-abang, tanpa kecuali itu harus berdasarkan dengan Al-Quran. Kalau Islam gitu, kalau tafsir itu bukan mengaruhi dari keyakinan Islam, karena tafsir itu bisa saja salah. Tapi kalau Al-Quran dan hadis itu sudah mengatakan bahwa itu tidak berasumsi atau apa, itu yang jelas-jelas isi dan di dalamnya itu gitu, Pak. Ya, terima kasih, Pak, sebelumnya. Oke, silakan Ali Daya. Apa? Tidak menjawab apa ya, bro? Baik. Baik, terima kasih Ken. Saya lagi-lagi tertarik sama si Billy ini ya teman-teman. Ternyata dia ini tidak pandai sedar-sedar dari pingsannya. Billy, inti daripada pengajaran Rasulullah di dalam surah Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa fatalinnas." Jadi di dalam Al-Qur'an itu sendiri Billy, tidak ada kamu temukan ayat aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat negeri Arab, tidak ada. Kemudian di sini kamu memaksakan satu narasi bila kamu menemukan aku diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini yaitu Mekah, kamu mengatakan itu Tuhannya negeri Mekah. Allah itu di dalam surah Al-Baqarah 255 sudah menjelaskan eksistensinya seperti apa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa artinya Billy? Sungguh Allah Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada Dia yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya, tidak mengantuk dan tidak merasa keberatan memelihara keduanya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekarang bumi ini adalah negeri Mekah? Tidak, karena ternyata pada masa itu yang disempurnakan oleh Rasulullah, ajaran daripada Abraham itu adalah Baitullah, yang kami panggil sebagai Baitullah, Bait Allah sebagai 247 ayat di dalam Bible. Ya, yang diteguhkan di dalam 1 Raja-Raja 6 nomor 1 sampai 2. Siapa penciptanya? Peneguhnya di situ, yaitu Daud. Salomo, ya. Jadi sekarang Billy, ketika ada narasi yang kamu temukan dan membenarkan itu adalah firman kepada Rasulullah yang di negeri Mekah, kamu salah. Karena wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin kamu tidak baca. Sungguh kami mengutus engkau wahai Muhammad, tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk pemberi rahmat kepada sekalian alam, kepada semua umat manusia. Apa rahmatannya? La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Yesaya 43 nomor 10, Yesaya 43 nomor 11, Yesaya 21 nomor 5, Yesaya 45 nomor 5. La ilaha illallah. Begitu juga di Keluaran 3 nomor 6. Itu inti dari pengajarannya. Yohanes 17:3, Markus 12:29, Yohanes 5:44. Kamu mengutarakan data enggak di sini? Billy, argumentasi itu kita menggunakan data. Karena saya ini orang-orang yang terpanggil kembali kepada fitrah, mengikuti ajarannya Yesus, menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Allah nenek moyang Abraham. Itulah dia Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam Bible kamu satu kalimat syahadat yang diterapkan oleh Musa diulangi oleh Yesus dan dia membuat kalimat yang baru.
Sima Yisrael, Yahweh Elohenu atau Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tiada Tuhan selain Allah dan dia adalah satu-satunya Allah dan utusannya adalah mereka. Yohanes 17:3. Di dalam Islam, kenapa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena Rasulullah itu diutus kepada wa ma arsalnaka illa fatalinas. Kemudian si bukan Bilal tadi ya. Ini tentang kamu bilang mengatakan bahwa gua hira Islam. Ya, Bang, Tahanut itu agama Islam. Iya, Tahanut itu agama Islam dan aku mau tahu agamanya Muhammad Jangan sebelum dipotong Islam. dulu, Bang. Tunggu, aku kasih pengertian dulu sebelum kamu menjawab. Astagfirullahaladzim. Buktikan Ya, kasih waktunya, Bang, agamanya Muhammad 5 menit, agama 5 menit. Islam. Tunggu ya, nggak apa-apa, nyantai. Aku kasih pengertian dulu. Buktikan agama Muhammad, Tuhannya Muhammad itu Allah. Satu ya. Buktikan bahwa agama Islam memerintahkan tahanut. Kalau bukan dari Islam atau dari Hindu. Berarti kalau Muhammad beragama Buddha atau Hindu atau yang lainnya, berarti Allahnya Muhammad bukan Allah SWT. Ya udah buktikan. Silakan. Oke. Jadi Bang Ken, saya insya Allah membuktikan karena referensi yang saya imani saat ini seperti apa yang saya pelajari dulu di dalam kekristenan yang saya buat dalam Islam. Bilal yang bertanya, astaga. Ya, jadi gini ya Bang Bilal ya. Kenapa saya percaya Allah itu ada? Bukan saja Rasulullah. Saya sendiri pribadi percaya bahwa Allah itu ada. Karena apa? Di dalam surah Al-Maidah ayat 46, Isa diberikan Injil untuk menegakkan syariat ajaran sebelumnya yaitu Taurat dan Mazmur Daud. Itulah dia yang turun kepada Nabi Isa sebagai kitab Injil. Di mana terdapat di Bible di dalam Matius 5 nomor 17. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Kan begitu narasinya ya. Siapakah Tuhan mereka itu? Yang di dalam Islam, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Di mana tertulis di Bible? Ternyata teman-teman, kita baca di 2 Samuel 7:22. Kepada siapakah engkau menyamakan aku? Di dalam Yesaya 46 nomor 5. Kepada siapakah kau hendak menyamakan aku, membandingkan aku sehingga kau bilang kami sama? Siapa dia? Laisa kamitslihi syai'un. Keluaran 33 nomor 20. Tiada seorang pun yang dapat memandang dia dapat hidup. Ketika Musa diminta oleh Tuhan naik ke Gunung Sinai, menurut Keluaran 19:21, Tuhan berpesan kepada Musa, jangan mereka hendak meminta melihat-lihat Tuhan Musa, karena mereka akan binasa. Di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 dalam perjanjian baru, dialah yang tidak mengalami maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, dan tidak seorang manusia pun pernah melihat dia. Laisa kamitslihi syai', walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu subhanahu wa ta'ala. Sekarang bisa nggak kamu membuktikan ketuhanan kamu kepada saya? Seperti apa saya bernarasi daripada data Bible dan data kitab lain. Coba kamu terangkan kepada saya, bagaimana kamu mengatakan Tuhan itu yang kamu percayakan itu berbentuk manusia, boleh diyakini oleh seluruh umat manusia. Silakan bukan Bilal, waktu kamu. Oke, guys. Ya. Oke, Silakan Bil. sebentar. Di sini udah ada mualaf Musa. Berarti nanti gantian ya, Billy dan bukan Bilal ataupun Haleluya, ada Alidaya dan Bang Mualaf. Oke, silakan Bang Bilal dulu, nanti baru Billy. Siapa duluan? Saya langsung aja fokus ke anu dulu. Untuk dia kita Oke, selesai dulu dia. narasi diksi ya. Silakan. Oke. Yang pertama hidayah, kamu harus paham ya. Allah Tuhan daripada bangsa Israel itu bukan Allah yang dipakai oleh agama pagan. Ya. Allah yang dipakai agama pagan. Yang dipakai oleh di dalam kitab Ginsaraba. Ya. Kalau kita lihat dalam terjemahan, jadi jangan kau bilang nama Allah ini tidak sama, ya. Nanti kamu saya suruh syahadat apakah Allah dengan Yud-Heh-Vah-Veh yang dikenal oleh Tuhan bangsa Israel itu sama. Saya suruh kamu syahadat atas nama Yud-Heh-Vah-Veh, baru kamu selesai. Oke? Ini kitab Ginsaraba, ya. Kitab agama Sabi'in atau agama Mandean, ya. Jadi jangan kamu samakan Yud-Heh-Vah-Veh dengan agama Mandean. Itu yang harus kamu paham. Yang kedua, kamu harus paham, ya.
Oke, ada yang suruh saya baca. Oke, saya baca. Yang tadi ya. Sorry, saya akan baca. Oke, saya akan baca. Kalau ada yang mau minta saya baca, gampang, saya akan baca. Oke, saya copy paste dulu, salin UR, baru saya akan baca supaya kalian jangan kaget apa isinya ya. Ya. Ini kitab Kansaraba, ini kitab yang lebih dulu ada daripada Al-Qur'an. Agama Sabi'in lebih dulu ada. Oke, ini dia. Ini datanya ini ya, kata Allah sudah ada, saya akan terjemahkan. Saya akan terjemahkan, oke? Jangan kalian kaget ini, oke? Saya akan terjemahkan. Ya. Jadi Allah itu bukan nama Allah yang dikenal oleh bangsa Israel, tapi hanya sesembahan. Karena Allah itu artinya apa? Sudah dipakai oleh agama pagan. Oke? Nah, Rasul Nabi ya, Yahya Yawane ya, Assalam, salam, kata salam ini sudah dipakai oleh agama Sabi'in. Salam bagi mereka yang semua Sakaria, Nabi dan Rasul Allah. Ya, Nabi dan Rasul Allah. Buku ini juga disebut oleh Sabi'an sebagai Al-Quran. Ya, disebut juga dengan Al-Quran. Oke? Jadi jangan kamu samakan. Ya, tadi kamu nggak suruh saya translate kan, tapi kalian mau suruh saya translate, lu makan itu kitab Sabi'in. Ya, ini nama kitabnya. Ya, agama Sabi'in. Kitab yang lebih dulu ada daripada Al-Quran. Oke? Ini harus kalian pahami. Yang kemudian kalian harus paham ya, yang dikenal dalam Al-Quran itu ada dua Tuhan. Ya, di dalam surat 10 ayat 91, ayat 90, surat Yunus 90 berbunyi begini. Ya, dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mensolimi dan membalas mereka. Sehingga ketika Firaun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada, ya, Firaun syahadat ini. Dengar syahadat Firaun. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya oleh Bani Israel. Oke? Oleh Tuhan Bani Israel yang dikenal dalam Al-Quran. Ya. Dan aku termasuk orang-orang muslim berserah. Ya. Jadi Firaun ini mengenal Allah Bani Israel. Ini di dalam surat 10 ayat 90. Makanya siapakah Allah Bani Israel? Siapakah Allah Bani Israel? Kita buka surat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 37, ya. Jadi jangan ngeyel kamu, dia baca ya. Ini perkataan Allah, ya. Allah berkata, ya. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Siapa Tuhannya Adam? Ini perkataan Allah, ya. Perkataan Allah ini. Dia berkata, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Surat Al-Baqarah nomor 37. Oke? Ini adalah perkataan Allah. Nah, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Berarti Adam meyakini apa yang diyakini oleh Tuhan Firaun, yaitu Allah Bani Israel yang namanya Yod-Heh-Vav-He. Sekarang coba kita minta satu orang Islam untuk kalau mereka menyamakan Yod-Heh-Vav-He dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba mereka syahadat atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berani tidak? Dor, selamat datang di kebenaran. Memang orang itu syahadat pakai Allah. Selesai. Wete. Tiada Tuhan selain Allah. Coba mereka syahadat, tiada Tuhan selain Yod-Heh-Vav-He. Oh, gitu maksudnya. Berani nggak? Oke, silakan Iya. Bang Bilal. Oke ya, karena si Al-Hidayat tidak dapat menjawab satu pun pertanyaan dari saya menganggap dia tukang ngibul. Ya, aku menanyakan tentang caranya bertahanut. Bukan, itu bertahanut dari agama apapun dia tidak menjawab. Dan agamanya Muhammad itu Islam atau itu dia juga tidak menjawab. Dan apakah Allah Muhammad itu adalah Allah SWT, dia juga tidak menjawab. Jadi dia minta saya untuk menjelaskan tentang Allahnya Tuhan kami, ya, Tuhan Bapa kami, ya, YHWH. Oke, nggak masalah. Tidak perlu buku lain untuk menjelaskan agama kami, karena kami pede dengan Tuhan kami. Sangat pede. Tidak butuh buku lain untuk menjelaskan agama kami tentang agama kami untuk supaya kamu yakin. Tidak usah, nggak penting. Itu karena kami pede.
dan membuktikan Tuhan kami adalah Tuhan, bahwa dia ngomongnya tidak bolak-balik, bro. Nggak ini, nggak kadang-kadang 8, kadang-kadang 6 penciptaan, kadang-kadang langit, kadang-kadang bumi ciptaannya, bingung. Ada kadang-kadang masuk ke tetek, kadang-kadang masuk ke kantong, ya itu juga bingung. Ini agak bingung ini. Masa dibilang nggak kontradiksi, kenapa lain-lain? Ya, itu membuktikan bahwa kitabnya Ali Hidayat parah, ya sangat parah. Dia tidak membuktikan apa-apa. Oke, untuk membuktikan Tuhan kami adalah Tuhan, gampang. Kamu nggak usah menerjemahkan apa semua perkataannya, tapi kamu lihatlah perbuatannya. Dan nyatanya Tuhan kami adalah Tuhan, bahwa Tuhan kami dapat mengampuni, dapat menghidupkan orang mati, dapat membuat segalanya, dan tidak bolak-balik ngomong-ngomongannya, dan tidak juga tarik undur dengan perkataannya, tidak sekali maju, sekali mundur. Nggak bingung, bro. Kalau Tuhanmu membingungkan, bro. Dan Al-Hidayat juga kadang-kadang suka nipu. Dia nipunya di mana? La ilaha illallah. Dia ngomongnya tiada Tuhan selain Allah, padahal salah. Tiada Allah selain Allah. Itu yang benarnya, bro. Tiada Allah selain Allah. Kalau nggak percaya, tanya orang Arab. Ya, kalau tiada Tuhan selain Allah, itu bukan ilah, tapi Rab. Rab itu Tuhan. Jangan tipu-tipu di sini, bro. Kita udah mulai tahu nih. Oke, lanjut. Ya, tunggu dulu. Karena kamu nggak bisa buktikan tentang masalah di Gua Hiro, maka gua tanya balik. Kapan Allah kamu mencegah kapan Allah kamu memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Allah SWT? Tunjukkan satu ayat di manakah itu dan kapan dia memperkenalkan dirinya Allah SWT. Ayo jelasin. Oke, terima kasih. Dikunci mudah-mudahan mualaf sama Al Hidayah. Siapa yang duluan? Al Hidayah, mualaf. Oke, saya duluan. Biar apa? Silakan Bang Musa sama-sama mualaf ya. Oke, terima kasih Bang Ken atas sambutannya ya. Oke, saya akan salam kenal sebelumnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Akhi Hidayah, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live Waalaikumsalam comment. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama saya akan menanggapi apa yang dikatakan bukan Bilal itu tadi ya. Itu kalau tidak salah Bapak siapa namanya itu. Nah, ketika dia berkata bahwasanya Nabi itu mendapatkan bertapa di Gua Hiro. Lalu bagaimana dengan Elia, yang dimana Elia itu pun mendapatkan firman di dalam gua. Itu satu. Dan apa yang dikatakan oleh Billy ya, bahwasanya ngotot dengan itu Tuhan negeri Mekah. Bukankah ketika Allah menurunkan wahyu kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dia adalah orang Arab yang dimana dia tinggal pun di Mekah. Nah, seperti yang umat Islam tahu bahwasanya orang Arab terdahulu, orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, yang dimana patung-patung itu banyak dan bukanlah Tuhan satupun dari mereka. Maka disitulah dikata bahasanya Allah itu berkata sebagai Tuhan negeri Mekah, karena memang Allah itu Tuhan dari segala apa yang ia ciptakan. Itu. Oke, sementara itu saja dulu. Oke, biar tidak lama-lama. Antum lah sana. Baik, terima Bang Musa, kasih. bentar Bang Hidayah. Mungkin Ya, Bang Musa biar jangan banyak ditanggapi Al Hidayah. Tolong ditanggapi pertanyaan Bang Bilal tadi tentang. Ya, kapan saya sudah mencatat Bang Ken. Oke, Bang Hidayah. Oke. Kalau Oke. saya Coba pertanyaan saya apa? Oke. Coba bagi Hidayah Baik. supaya nggak Oke, salah. Al Hidayah yang menjawab Bang Bilal. Di mute aja. Saya Baik. akan ini. Pertama saya tanggapi tentang bersyahadat dengan Bani Israel, keyakinannya Bani Israel. Silakan, habis katanya Billy ya. Teman-teman, menurut Al-Qur'an ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud ya dalam bahasa Melayunya aja, bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa seseorang yang syirik kepada Allah dan akan mengampunkan kepada siapa yang dikehendaki selain daripada dosa syirik.
Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Maka saya tidak boleh mengatakan Allah itu adalah YHWH atau Yod-He-Vav-He. Karena itu juga adalah Tuhannya Bani Israel, bukan Tuhannya Kristen. Oke, Bang Billy. Kemudian, yang kedua, agama apa yang dibawakan oleh Rasulullah? Kan justru tadi saya memberi tantangan Bang Bilal, bukan Bilal sama Bang Billy. Saya sudah tunjuk kepada antum. Keluaran 33, Keluaran 30 ayat 20, Keluaran 41 dan ayat 31 dan 32. Apa itu? Bercuci tangan dan kaki kalau masuk ke kemah pertemuan. Alhamdulillah Islam ambil air wudu. Ini menunjukkan bahwa Islam adanya di abad sebelum datangnya Yesus. Karena ini turun kepada Musa, perintah kepada Musa dan Abraham. Begitulah juga ketika Nabi Izra di dalam 1 Nehemia 8 ayat 6 bersujud dengan muka ke tanah, menurut Mazmur 5 nomor 7 dan 8 menghadap ke arah baitmu yang kudus, Baitullah. Itulah Islam. Al-Islamu yalu wala yubla alaih. Yang diterapkan oleh para nabi diajarkan di Bible kamu. Sehingga kamu bertanya, kenapa Al-Hidayah bukan Kristen aja kalau memang terdapat ajaran itu di Bible? Buktinya teman-teman, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Kristen itu dibawakan daripada Romawi melalui surat-suratnya Paulus dan Lukas. Yang apa isi di dalamnya? Jika kau mengaku dengan mulutmu bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Di mana Yesus pernah berkata demikian? Sementara kata Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kisah para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Mereka hendak melintasi tanah Figre dan kota Yudea, tetapi Roh Yesus tidak membenarkan mereka memberitakan Injil di Asia, teman-teman. Inilah yang saya yakini sehingga datangnya Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Karena apa? Di dalam surah Al-Baqarah 79 saya sudah bilang tadi, fawailul lillazina yaktubunal kitaba biaidihim. Apa yang dikatakan oleh Paulus? Inilah kitab dari Yesus yang kalau kau percaya bahwa dia adalah Tuhan, maka kamu akan selamat. Di sini sekaligus saya akan merungkai ya, bagaimana Allah itu Maha Pengampun. Di dalam Al-Araf ayat 153, dan orang-orang yang melakukan kejahatan kemudian mereka bertaubat sesudah itu dan beriman kepada maka sesungguhnya sesudah itu Tuhanmu yang Maha Pengampun akan mengasihi dan mengampuni kamu. Ternyata teman-teman, ajaran ini bukan hanya di Al-Quran bahwa Tuhan itu Maha Pengampun, tetapi juga di Perjanjian Lama yang diyakini oleh teman-teman kita. Bahkan nanti saya mengutip sedikit apa yang dikatakan oleh Yesus. Di dalam Yakobus 5 nomor 15, dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Di dalam Ulangan 24 nomor 16, janganlah ayahmu dihukum mati karena anaknya, janganlah anaknya dihukum mati karena ayahnya, setiap orang yang dihukum mati karena dosanya sendiri. Begitu juga di Yeskiel 18:20. Sama kalimatnya, yang berdosa itu harus mati. Apa kata Yesus? Bang, di Bible kamu, ternyata Yesus bukan pengampun dosa dia. Karena yang pengampun itu menurut Yesus adalah Allah Bapa. Di mana ayatnya? Saya kasih tunjuk kamu satu persatu ya. Di Yohanes 8 nomor 34, apa kata Yesus? Jika kau berbuat dosa, maka kau adalah seorang hamba dosa. Apa maksudnya? Jika kau berbuat dosa, maka kau tetap berdosa. Di dalam Lukas 16 nomor 15 sampai 16 dikatakan oleh Yesus, sebab jika kau berdoa, ampunilah kesalahan orang lain supaya Bapamu di surga juga akan mengampuni kamu. Begitu juga ketika Yesus disalib, Eli Eli lama sabachthani, kan? Alaku mengapa kau tinggalkan aku? Ya Bapa, kemudian ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak pernah Yesus mengatakan, ya Bapa, aku mengampuni mereka melebihi apa yang kau perintahkan kepadaku. Karena dia itu adalah utusan hamba Tuhan kepada Bani Israel, teman-teman, bukan kepada orang-orang di penjuru bumi. Di dalam Matius 10 nomor 5 dan 6, ketika Yesus memerintahkan murid-murid untuk pergi, janganlah masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di dalam Az-Zukhruf ayat 61,
sampai 64. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum fa'budu rabbu wa rabbukum azza siratim mustaqim. Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, maka sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu, ikutilah, inilah jalan yang lurus yang terdapat di Yohanes 14 nomor 6. Dia itu adalah jalan, bukan tujuan untuk sampai kepada Bapa. Kalau mengikuti ajarannya bukan untuk menuhankan Dia. Ya, jadi kalimat-kalimat ini teman-teman masih boleh kita guna pakai untuk mengambil rujukan. Kemudian ditanyakan lagi sama Bilal tadi, di mana Allah memperkenalkan diri. Teman-teman, ini terdapat di Bible di Keluaran 20 ayat 2. Firman Tuhan begini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Bentar, Bang Ali Yang Daya. Bang Ali Daya. Itu katanya di apa? Di Al-Qur'an mungkin dimintanya. Ya betul-betul, nanti kalau saya bangkin dua-duanya kalau saya, karena saya juga dulu pengiman Bible seperti antum-antum semua ini. Oke, silakan. Karena itulah kemudian saya menggunakan dua-dua data biar tidak keliru gitu. Oke, Ya silakan. kan? Ayat ini ditegaskan oleh Allah ya di dalam surat Taha 20 ayat 14. Ini turun kepada siapa bang ayat ini? Kepada Musa. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lizikri. Sungguh akulah Allah Tuhanmu. Tidak ada Tuhan selain daripada aku. Maka lakukanlah ibadah solat. Mengabdilah untuk mengingatku. Di dalam Keluaran 3 nomor 6. Dialah yang menyatakan diri kepada Musa. Yang memperkenalkan diri siapa? 4 kali disebut di situ. Allah Ismail, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dialah Tuhan, Allahnya Musa. 4 kali disebut Allah. Ya, jadi Allah ini sepatutnya yang dipertanyakan kemudian. Allah SWT. Bukan Allah, Allah SWT. Kan saya sudah bilang tadi, Allah Inani SWT, anallah, bro. la Allah ilaha illa SWT. ana. Nama Tuhanmu Allah SWT bukan? Iya, Allah Subhanahu wa taala, Bang. Alhamdulillah. Coba Itu dia juga terdapat di Bible Allah kamu. Subhanahu wa ta'ala. Pak Tua, diam dulu, jangan dipotong-potong. Diam dulu kau. Sabar, jangan. Minta maaf, bro. Kasih dia kesempatan bangkin, mungkin dia Kasih tidak bisa kesempatan dimana. aja. Ya, Aku silakan kan kasih bisa kesempatan. bilang, Silakan. Allahmu kan Allah SWT. Ya, Tolong kasih jelaskan di kesempatan. dalam Kasih Al-Quran kesempatan. Biar bahwa puas-puas dia. Allahmu memperkenal dirinya itu Allah SWT. Ah, parah lu. Oh, yang maksudnya secara detail, adakah Allah SWT gitu? Allah SWT. Jadi kalau kami bangkin menyebutnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dipersingkat Tuhan saya yang tak Maha bisa. Suci. Ya, jadi kalau SWT itu kalau saya mengikuti SWT itu seakan-akan saya ngomongnya seperti Kristen begitu Bang Ken ya. Jadi kalau Allah SWT saya tidak menyebut. Tetapi kalau Allah yang di dalam kalimat bahasa Melayunya Allah, yang lafaznya dalam bahasa Arab adalah Allah. Bentar. Bukan Kristen yang menyebut. Di literatur kalian pun memang kadang disingkat, Bang. SWT gitu ditulisnya. Oh iya. Memang SWT Bang, tapi itu Allah Subhanahu wa taala kalau Iya, kalimat bukan panjangnya. Kristen bilangnya. Jangan Jadi di- inilah yang ribut. tadi Bang surat Toha tadi Bang Ken, Taha itu 20 ayat 14 itu kepada Musa itu, firman itu kepada Musa. Inani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lizikri. Kenapa saya mengutip di Keluaran? Karena ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Oke, ke Nah. poinnya berarti SWT secara literal gitu nggak ada lah ya. Allah aja ya, dia memperkenalkannya secara cuman Allah gitu ya. Itu sebutan kepada Tuhan yang Maha Suci, Bang Ken. Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Oh. kalau apakah dia mengatakan tinggi. Allah yang maha tinggi lagi maha suci. Itu di Mazmur pun ada, itu sama. Oke, monggo. bahkan Oke, kalau Bang Ken udah terjawab ya. ya, jadi Bang Ken sedikit mungkin saya ada penambahan sedikit aja ya Bang Ken ya. Sedikit aja. Karena juga terdapat di dalam Bible itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu mungkin banyak teman-teman Kristen yang belum tidak mengetahui ayatnya. Saya lupa itu ayatnya di mana ya, tapi kira-kira mungkin di Keluaran 34 nomor 6. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan Allah penyayang dan pengasih. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Itulah literatur kami sebagai Islam yang alhamdulillah sudah dikasih hidayah oleh Allah kembali kepada fitrah. Kami ini bukan masuk Islam, tetapi Allah memanggil kami mendapat hidayah kembali kepada fitrah supaya jangan terjerumus kepada jurang maut. Karena menurut Yesus, yang ditinggalkan dua perkara penting adalah jaminan hidup yang kekal, mengenal Tuhan Allah yang Esa, dan perintah utama dan terutama mengenal Allahnya Bani Israel yang Esa. Demikian. Terima kasih. Wow, oke. Oke. Begitu banyak yang harus ditanggapi, akhirnya selesai. Billy masih mau menanggapi? Saya tanggapi Silakan tengah dulu. Bang. Suhade. Oke. Saya tengahi dulu. Itu tengah. Oke. Iya. Memang kelihatan. Dah. Oke, memang Muslim ini kebanyakan kalian mengambil literasi yang sudah ada ya. Bismillah itu sudah ada di zaman kekristenan dengan melafalkan urut rumusan Trinitas ya. Ya, kamu lihat. Bismillah abi walatni wa ruhi kudus dalam nama Bapa, Anak dan yang kudus. Itu kamu harus ingat. Itu Bismillah itu sudah digunakan oleh orang Kristen. Yang kedua, Musa tidak pernah menggunakan bahasa Arab ya. Jadi kamu jangan mimpi dia menggunakan bahasa Arab. Aneh-aneh aja kamu. Ya. Yang ketiga, ya, yang bilang Elia itu dapat firman itu di gua siapa? Rata-rata polemikus itu yang pertama tidak tahu baca, tidak bisa baca, tidak tahu tidak paham ya, saya buktikan ya. Dalam 1 Raja-Raja 12. Sudah api itu datang, bunyi-bunyian angin, sepoi-sepoi biasa. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Bukan bertapa. Bukan bertapa kemudian dicekik malaikat, tidak ya, tidak. Kalian harus belajar membaca ya. Berdiri pintu gua, maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apa kerjamu di sini Elia? Hai Elia. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan apa? Meruntuhkan mesbah-mesbahmu ya. Jadi Elia itu tidak di dalam goa, karena menurut Alkitab goa itu tempat iblis ya. Jadi kalian sudah baca semua, di dalam goa itu tempat iblis, apalagi kalau bertapa. Yang kemudian kamu Al-Hidayah, saya kasih tahu ya. Sudah kuingatkan kata Allah itu sudah dipakai oleh agama Sabi'in. Jangan kamu ulang-ulang dalam bahasa Arab ya. Kemudian di dalam kitab Kejadian tidak dikenal dengan wudu. Wudu itu dikenal oleh agama Zoroaster. Ya. Wudu itu dikenal oleh agama Zoroaster. Jadi ada persamaan kalian dengan Zoroaster. Ya. Ini aku uraikan ya. Pertama ya, ini. Yang pertama ini ya. Kau catat ini, kau screen, kau cari. Kamu kan mantan Kristen, sedangkan saya ini mempunyai garis keturunan ya. Garis keturunan juga. Jadi saya banyak bertanya kepada ahli-ahli agama Islam dari keluarga saya. Kamu mau andalkan kamu Kristen, saya dari keluarga yang bergaris keturunan. Jadi kamu nggak usah kamu andalkan kamu mualaf. Paham kau? Oke? Kamu bisa lihat ya, kamu cari di kota Manado ya, kamu cari di kampung Arab nama Bahmid itu siapa ya? Saya adalah Bahmid. Oke. Jadi kamu nggak usah bilang mualaf. Oke? Kamu baca dalam pemahaman Zoroaster. Perjalanan mitos asli ke surga ya, itu kalau di Zoroaster ada. Itu namanya apa? Perjalanan malam Artafiraf. Ya, dicatat ini, kau cari ini Artafiraf. Ya. Artafiraf ya. Kalau kalian itu perjalanan malam Isra Miraj ya. Artafiraf. Kemudian ya, kamu bisa lihat mereka mempunyai sholat 5 waktu yang sama. Ya, ini sholat waktunya. Ini dari agama Zoroaster. Ya, makanya aku bilang semakin kau banyak bicara semakin kubuka. Ya, subuh, fajar, hawasa, ya, siang, suhar, ini, riftan, usirim, malam, maghrib, awasuwim, malam, isya atau usain, ya. Semakin kau banyak bicara semakin saya buka. Ya, kemudian, ya, kalau kamu bilang orang bangsa Israel tidak mengenal dengan wudu, ya, yang mengenal wudu itu Zoroaster, ya. Kamu ini, ya, wudu, ya, ini agama pagan yang kalian ikuti. 5 waktu kalian ikuti. Cerita perjalanan malam
itu kalian ikuti, wudhu kalian ikuti. Ini agama pagan. Ini, ya. Zoroastrianisme, ya. Kalian ini baca ini Zoroastrianisme, ya. Kemudian itu aja yang aku ingin lihatkan ke kamu. Makanya jangan kamu apa? Jangan kamu lebih panjang, lebih banyak bicara, lebih banyak terbuka. Lebih baik kau bertanya tanpa membuka atau bicara lebih. Karena ingat, yang disembah oleh yang disembah oleh Tuhan kamu, Nabi kamu adalah Allah negeri Mekah. Ya, yang dikenal oleh Adam berbeda dengan Tuhannya Adam dalam Al-Baqarah 37. Ya, kamu bisa lihat. Nah, kemudian Muhammad dengan jelas, ya. Ini perkataan siapa? Dari tadi kamu nggak bisa jawab, ya. Tunggu, kubuka ini, ya. Salah. Surat 27:91. Belum terbuka, Ya, belum ini terbuka. oke. Kamera belum terbuka. Oh iya, sabar. Kau baca ini, ya. Nah, ya. Kamu baca ini. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Tuhan atau perkataan Muhammad? Ini yang kau jawab. Perkataan Tuhan atau perkataan Muhammad? Ini yang dari tadi saya tanya-tanya. Sedangkan di dalam surat 69 ayat 40, ya. Surat 69 ayat 40, ya. Sabar. Ayat 40 ditulis begini, ya. Sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Nah, kamu katakan perkataan daripada apa? Muhammad, kau sudah baca ayat-ayatnya ini. Surat Al-Haqqah 40. Ya. Kamu sudah lihat ini. Saya sudah jelasin, apalagi kurang ayat. Masih mau tambah ayat, tunggu, kulihat ayatnya lagi. Aduh, ini susah sekali ini. Surat 21 ayat 112. Ya. Mana ini surat 21 ayat 112. Kamu lihat ini. Perkataan siapa ini? Dia Muhammad berkata. Ini perkataan siapa? Dia Muhammad berkata, ya Tuhanku, berilah keputusan dengan adil dan Tuhan kami. Ini perkataan siapa? Masa ini perkataan Tuhan? Ditulis dia Muhammad. Di ayat 1, aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Allah negeri Mekah. Nah, baru ini sudah juga, kan sudah jelas ini. Kamu masih bilang perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Kau jelaskan, dari tadi nggak kau jawab-jawab. Ya? Coba baca Jawab aja. bro, baca ayat sesudahnya dan sebelumnya, bro. Itu perkataan Sabar Bang, biar jelas. Apa? Udah, Nah, Bil? jelas loh ini. Kamu mau tunggu. Kalian mau bantah bagaimana? Dia Muhammad berkata di dalam Al-Quran. Jadi Muhammad berkata kepada Allah, kemudian Allah berkata lagi kepada Muhammad. Begitu maksudnya. Ini kan perkataan Allah ayat ini. Jadi Muhammad berkata kepada Allah, kemudian Allah berkata lagi kepada Muhammad. Terus kapan waktu Muhammad bicara ini kapan? Di ayat berapa? Itu yang kamu harus jawab dengan pertanyaan ini. Ya. Nanti kalau saya kasih 2 ayat lagi kalian bingung juga 2 ayat yang sama, ya, terjemahannya sama, 2 ayat berbeda terjemahannya sama, nggak usah saya masuk ke situ. Tapi kalian analisa ini baik-baik. Dia Muhammad berkata, ya. Jadi ini perkataan Allah mengambil perkataan Muhammad. Jadi habis Muhammad berkata, bicara ke Allah, Allah bicara lagi perkataan Muhammad, begitu. Rancu kan? Coba kalian dulu tafsir. Begitu. Oke, dikunci ya. Bang Mualaf sama Hidayah. Silakan Bang Bilal atau Hale. Oke, saya ya. Karena Al-Hidayat atau Mualaf itu tidak dapat membuktikan bahwa Allah mereka, Allah SPT ini sangat memalukan karena selalu mengaku-ngaku Allah di dalam, biarpun di dalam ayat-ayatnya, ya.
Karena ini sangat memalukan karena mereka tidak dapat membuktikan itu bahwa Allah mereka ada Allah SWT. Dan kenyataannya bahwa Allah sudah disebut di dalam zaman sebelum Islam. Jangan-jangan waktu itu. Jangan, itu SWT singkatan udah dikasih tahu tadi. Ya tahu SWT singkatan. Nggak bisa gue ngucapin itu, salah gue. Ya. Ini agak repot buat mereka untuk menjelaskan itu ya. Karena kerepotannya ya, waktu bertahanut pun itu bukan salah satu cara beribadahnya orang Islam waktu itu, bahwa Allah Muhammad jadi Allah Muhammad, bukan Allah SWT. Sorry ya, aku nggak bisa baca salah gimana. Capek gue ngomongnya itu. Udah. Sorry, asal sesak itu bagian gue SWT aja. Maka repot gue, kata gue diomelin. Daripada gue salah-salah ya mending SWT aja, biar nggak salah. Ini yang merepotkan dan juga sangat merepotkan ya. Di surat Taha itu juga aneh. Itu siapa yang berkata-kata di situ? Allah kah? Jibril kah? Pak Hale mau berbicara, Pak Bilal. Oh ya, silakan lanjut. Oke. Saya tambah sedikit ya. Tadi kita anggap aja tadi intermezzo dari Pak Bilal ya. Oke, suara saya jelas, Gen? Ya, Oke. silakan. Suaranya jelas kan? Ya, aduh. Oke, jadi begini. Dari tadi saudara kita ini si Al-Hidayah ini bangga sekali dengan pede sekali mengakui Tuhan kita sama. Tetapi ketika dipertanyakan tentang KS 10 ayat 90, KS 27 ayat 91, bisakah kamu memualafkan orang dengan mengganti Allah dengan Yahweh? Dia nggak berani jawab, ya kan? Nah, kemudian inilah mungkin yang disebut di Ali Imran ayat 7 ya, mutasabihat, ayat-ayat enggak jelas. Makanya dari tadi ini Syekh Hidayah selalu pergi ke Bible. Ya kan? Ini mungkin bukti di Ali Imran 7 tadi, mutasabihat, ayat-ayat yang tidak jelas. Ya kan? Kemudian gini loh, saya tadi teringat dengan kalimat kamu, siapa ini si Mu'alaf Musa mengatakan ngotot Tuhan Mekah, bukan kami ngotot, bro. Itu ayat Al-Qur'anmu. Ya. Jangan risihlah dengan ayatmu. Kemudian begini, Al-Hidayah ini bicara tentang bait Allah. Kamu tahu tidak, bicara bait Allah yaitu Mekah. Kalau kau baca di Al-A'raf 35, 36, 38 kalian itu masuk dalam kategori kafir. Nanti kau baca itu. Ya, Al-A'raf 35 ayat 36 ayat 38. Ya, di sana kalian itu disebut kafir. Oke? Nah, kemudian begini, biar saya jelaskan sama kamu. Al-Hidayah, setiap yang kau buka dari Bible seolah kamu meyakini Bible kami itu, padahal di dalam Bible 2 Yohanes 1 ayat 7 kamu masuk golongan penyesat. Itu ada ayatnya. Ya, orang yang sudah keluar dari Kristen itu adalah penyesat. 2 Yohanes 1 ayat 7. Ya, Galatia 1 ayat 9. Orang yang menolak tentang Injil yang ada di Bible, manusia adalah umat terkutuk. Jadi kamu harus tahu diri, bro. Ya, kami itu jangan seolah-olah membenarkan Bible kami, padahal kami itu sudah menjadi penyesat dan yang terkutuk. Begitu kira-kira. Oke, selesai? Selesai. Oke, mungkin Bang Mu'alaf atau Al-Hidayah? Oke, saya dulu Bang Ken. Begini. Oke, silakan Bang. Oke. Ketika Haleluya mengatakan bahwasanya mengapa sih mesti ke Bible? Mesti ke Bible. Oleh karena apa? Ketika orang Kristen menganggap kami adalah orang-orang sesat, itu membaca dari Bible. Apabila mana kami dipertanyakan tentang isi Al-Quran, maka ketika kalian tidak mengimani dari apa yang kami imani, maka percuma. Namun berbeda halnya ketika kami mengimani dari segala sesuatu apa yang tertulis di dalam kitab kalian, yang dimana kitab kalian dikata oleh para sarjana Alkitab itu 18% indikasi bahwasanya itu perkataan Yesus, itulah yang kami imani. Nah, ketika kalian mengatakan kami sesat, kami akan masuk ke dalam neraka, namun berbeda halnya ketika Yesus sendiri yang berkata di dalam Matius 7 21 hingga 23 itu jelas. Orang yang memanggil Yesus itu dengan sebutan Tuhan, maka disitulah dia akan memasukkan orang yang menuhankannya itu ke dalam neraka jahanam. Itu jelas. Ya.
akan diusir. Bahkan Yesus tidak pernah mengenal Kristen. Bahkan Yesus tidak pernah membawa agama yang namanya Kristen. Lalu, apa kata Bapak tua ini tadi? SWT, SWT, SWT. Di dalam Mazmur 91 ayat 1 hingga 16 itu jelas di sana disebutkan bahasanya Allah itu maha suci lagi maha tinggi. Itu arti dari SWT itu. Nah, jadi kalaupun membuat narasi, membuat premis, itu pelajari dahulu, jangan asal membawa dan bercuap-cuap begitu ya. Nah, untuk masalah pihal gua, jelas-jelas di sini ya, di Raja-Raja 19 9 8 sampai 9 itu jelas di situ bahwasanya Elia itu ditegur oleh Allah ya dengan firman-Nya itu di dalam gua, Bro. Ya, jadi tidak usahlah membuat narasi-narasi bodoh yang untuk membodoh-bodohi kami. Kami tidak mempan dengan hal itu. Itu saya rasa, Bang Ken. Oke, terima kasih. Silakan Bang Hidayat. Baik, terima kasih. Saya menanggapi sedikit tentang katanya yang murtad ya. Teman-teman, 1 menit dulu, Bang Ken. Bang Ken, ganti dulu dengan Bang Amin. Kalau begitu saya turun dulu. oh ya. Oke, boleh. Boleh saya lanjut Bang Ken? Ya, silakan Bang. Baik. Ini saya menanggapi sedikit ya Bang Ken tentang murtad sama teman-teman ya. Karena menurut literasi Islam, alhamdulillah, murtad itu yang keluar dari agama Islam. Sementara kami ini mu'alaf yang mendapat hidayah. Nah, menurut Bible Bang, di 2 Tesalonika 2 nomor 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu terjadi, hari kiamat maksudnya, haruslah datang dahulu orang murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang akan binasa. Menurut Bible Bang, siapa yang masuk neraka? Murtad. Kalau mu'alaf, alhamdulillah, di dalam Al-Quran bahkan itu yang diberi petunjuk oleh Allah supaya kembali kepada fitrah. Kemudian, yang saya tanggapi di sini adalah kesaksian dari Billy yang berkata bahwa Musa bukan bahasa Arab. Kapan saya mengatakan Musa berbahasa Arab? Tetapi Al-Quran itu sebagai wahyu dari Allah turun kepada Musa, penceritaannya kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Bukan artinya dia berbahasa Arab kepada Musa. Ya, karena kalimat ini berbeda dengan sebutan. Di sini sekaligus saya menanggapi tentang kalimat yang kenapa YHWH menjadi Allah gitu kan. Seharusnya Bang, teman-teman, yang kita harus cari tahu di sini, bagaimana nama Yosua Hamasya itu menjadi Yesus. Maka jelaslah ya seperti yang dikatakan Bang Musa tadi. Siapa yang panggil Yesus Tuhan, ingat ya di situ dikatakan, pada masa akhir banyak yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami berbuat dalam namamu, mengusir setan dalam namamu dan melakukan tanda mukjizat dalam namamu juga. Pada masa itulah aku akan datang kepada mereka dan berkata, Anialah dari hadapanku, aku tidak pernah mengenal engkau, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yahudi tidak, Hindu tidak, Islam tidak, Yudaism tidak memanggil Yesus Tuhan, hanya Kristen. Oke, kemudian seterusnya. Wudu tidak dikenal, hanya suraster ajaran pagan kata Billy. Na'udzubillahi min zalik. Sebab itulah narasi kita kadang-kadang kita pikirkan, bukankah itu terdapat di Bible? Berarti kamu mengatakan ajaran Bible itu pagan. Maka saya membenarkan yang diperlakukan oleh teman-teman Kristen 25 Desember adalah kelahiran Dewa Mitra daripada Roma, ajaran Romawi. Tidak ada di Bible teman-teman, Yesus lahir 25 Desember. Kenapa diperagakan? Karena dicocokkan dengan ajaran Dewa Mitra. Ada kelahiran satu orang perawan manusia yang lahir dari seorang perawan yaitu Maya dalam keyakinannya Buddha. Itulah yang lahirnya 25 Desember. Seterusnya, lagi-lagi Tuhan negeri ini Mekah. Kan saya sudah bilang tadi, wama arsalnaka illa fatalinnas. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam Al-Qur'an tidak dikatakan Rasulullah diutus hanya kepada orang-orang yang ada di negeri Mekah. Beda halnya dengan Matius 15:24, Matius 10 nomor 5 dan 6, Matius 15:26 dan Kisah Para Rasul 16 nomor 6 dan 7. Disinilah perbedaannya orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang imanen. Kenapa? Karena yang datang kepada para nabi itu adalah wahyu dari Tuhan yang mengisahkan satu Tuhan yang tidak menduakan, tidak mentigakan. Definisi Isa,
Esa menurut data dunia itu adalah tunggal mutlak. Tidak ada dua apalagi tiga. Itulah yang dikatakan oleh Musa. Dengarlah hai orang Israel, Allah kita Tuhan itu Esa. Markus 12:29, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yohanes 5:44, mengenal Tuhan Allah yang Esa. Sekarang bagaimana dengan teman-teman kita di sebelah? Mengenal Tuhan Allah, Putra, Tuhan Roh Kudus. Yang pecah tiga tetapi tetap satu katanya. Tetapi kalau saya membaca di Ibrani 8 nomor 1, Yesus itu adalah perantara antara yang goib yang dikatakan di Yohanes 5:37 yang tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya dengan manusia yang tadinya di Keluaran 33 nomor 20 tiada seorang pun yang dapat memandangnya boleh hidup. Itulah kepada datangnya Yesus sebagai perantara supaya jangan manusia binasa. Ya, Tuhan tentang nama ini ya, tentang nama Bang Bukan Bilal, camkan baik-baik. Saya sudah mengatakan kepada Anda, seharusnya Anda koreksi Bible, bukan saya. Kenapa Allah itu di dalam Keluaran 4, Keluaran 3 nomor 6 dan Keluaran 3 nomor 15 sebanyak 4 kali. Dia Allah Musa, ya, menyatakan diri di Gunung Sinai. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kenapa lafaznya itu ELLEH, bukan Yesus atau Allah Bapa? Kenapa bukan Bapa atau Yesus atau Firman atau Roh Kudus? Kenapa kira-kira? Karena Yesus mendefinisikan Tuhan dalam Yohanes 4:24 bahwa dia adalah roh. Berarti bukan artinya Yesus mengatakan Allah itu roh, sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, artinya Tuhan itu roh. Karena esensi roh tidak kelihatan, tidak kedengaran suaranya di Yohanes 5:37. Seperti halnya kalau Yesus berkata Allah itu adalah setan, karena setan juga tidak kelihatan, tidak kedengaran, atau iblis tidak kelihatan, tidak kedengaran. Apakah boleh dinarasikan seorang rasul berkata demikian? Tidak boleh. Maka ternyata hanya Islam yang boleh menerangkan tentang roh, itulah Rohul Kudus. Penyampai wahyu yang di Yohanes 12 nomor 31, di situ dikatakan menghujat Roh Kudus masih diampuni, tetapi menghujat anak manusia masih boleh diampuni, tetapi menghujat Roh Kudus tidak akan dapat ampunan dari Allah Bapa. Karena ternyata teman-teman dari sini mengatakan gua hera, dan gua hera, sementara itu adalah Rohul Kudus, Jibril yang datang kepada Rasulullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Oke, Ya, keren. aku ya. Sebentar Pak Bilal, kita sapa dulu Pak Amin. Selamat malam. Ya. Malam, shalom. Sorry ya, Min, aku duluan. Dari tadi, silakan. ya dari tadi, dari Mu'alaf Musa ataupun Al-Hidayat ini sering framing melalui Alkitab bahwa Alkitab itu menyebutkan nama Allah. Ini sangat membingungkan. Sejak kapan ada bahasa Ibrani itu kata Allah? Sedangkan Tuhanmu itu namanya Allah. Ini yang membingungkan. Allah SWT lagi. Sorry ya SWT, daripada gue bilang salah repot itu saya nyebutnya. Makanya gue sampai sekarang nggak berani mualaf, nyebut nama Tuhan aja repot. Ya, ini yang menjadi masalah buat tetap aku bilang SWT ya, sorry ya. Dia tidak dapat membuktikan bahwa nama Allahnya Allah SWT. Dan waktu Muhammad bertahanut itu agamanya agama Islam. Ini yang repot, jangan-jangan Allahnya agama Buddha atau agama Hindu. Jangan-jangan dia itu Krishna. Repot, jangan-jangan disuruh namanya di Krishna ya. Nah, sebutlah nama Tuhanmu. Oke, nah, dan lagi sebutkan bahwa Jibril itu ada Roh Kudus. Salah. Karena menurut Waraka di Al-Bukhari nomor 3 ya, bahwa itu adalah namus. Sejak kapan Jibril mengenalkan namanya Roh Kudus? Tidak ada. Tidak juga dia memperkenalkan dirinya si Jibril. Enggak juga ada. Buktikan kalau ada. Kau berani buktikan. Dari tadi saya minta pembuktian, munculnya kemana-mana. Ya, dia juga tidak dapat membuktikan bahwa ada kata Allah di dalam bahasa Ibrani. Kejadian itu sudah jelas, namaku adalah Yahweh dan itulah namaku. Ya, ingat itu bro, jangan kau rubah-rubah. Ini yang repot, jangan kau ambil satu ayat yang lain kau tak ambil. Selalu nyopot-nyopot. Kamu tukang copot. Wah, kau jangan-jangan tukang ini ya.
Tukang apa namanya? Tukang potong-potong itu yang dikit-dikit itu nama. Itu yang biasa itu, yang itu. Tukang potong-potong lah kau lah, ya. Ini aneh kamu. Selalu mencopot dalam ayat kami. Kami nggak pernah mau mencopot dari ayat kamu. Kami cuma mempertanyakan ayat kamu. Yang surat Taha itu siapa yang berbicara di situ? Allah kah? Jibril kah? Atau Muhammad kah? Akulah Allah Tuhanmu. Aku Tuhan Allahmu. Ada lagi disebutkan lagi ya, satu lagi. Ehad. Kalau mau dibenarkan ehad itu bukan tauhid atau wahid. Ehad itu sangat tahu kita ya, itu adalah satu dari kesatuan, bukannya satu tunggal. Dan kami juga tahu Esa itu juga bukan satu tunggal, tapi satu kesatuan. Ini membingungkan loh. Kalian itu merubah-rubah arti ayat loh. Sampai sekarang kalian masih merubah-rubah ayat supaya kami bisa menyamakan ayat-ayat kami. Repot. Kalian sangat sungguh tidak berkualitas dan tukang tipu. Sangat tukang tipu, bro. Mualaf apa lagi? Mualaf Musa. Tadi apa yang disebutkan? Buktikan bahwa Allah di zaman waktu di Gua Hiro itu Allah SWT. Ya. Buktikan bahwa Roh Kudus itu Jibril. Sedangkan di dalam Al-Bukhari 3 menyebutkan bahwa namus. Namus, bro, namus. Udah diulang-ulang. Oke, silakan lanjut. Oke, Bro, Pak Amin haleluya. atau Pak Hale. Aja sebentar Pak Amin ya, sedikit aja ini ya. Jadi gini loh, tadi si Al Hidayah ini mengatakan ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik katanya. Ya kan? Padahal ayat yang lainnya ada yang mengampuni. Jadi yang benar yang mana ini gitu loh. Ya. Cuma yang saya tanyakan tolonglah nanti kau jawablah Al Hidayah ya, daripada panjang lebar satu pun nggak ada kau jawab. Kalau kau memualafkan saya, bisa nggak Allah SWT itu diganti dengan Yahweh? Itu belum kau jawab loh. Supaya tuntas dulu klaim-klaim kamu itu gitu loh. Selalu mengaku-ngaku bahwa Tuhanmu itu sama dengan kita atau dengan orang Israel. Ya nanti itu kau jawab. Kemudian begini, jangan kau bilang ya bahwa Allah tidak ada yang mengurus Rasul itu hanya untuk Mekah. Ini kamu berbohong lagi, bro. Ibrahim ayat 4 jelas kok dikatakan bahwa Rasulmu diutus sesuai bahasa kaumnya. Ya jangan kau sangkal-sangkal ayatmu gitu loh. Kemudian kau jangan mengatakan bahwa murtad itu masuk neraka dari kalangan Islam. Kalau kau baca ya, kalau kau baca Al-Maidah 54, justru orang murtad dicintai Allahmu. Nah, makanya kalau kau betul-betul umatnya Allah, harusnya kau murtad loh, biar kau dicintai Allahmu ya. Al-Maidah 54. Ya itu aja lah. Silakan Pak Amin dilanjut lagi lah. Oke, terima kasih. Semoga dikunci. Ya, oke. Mualaf Musa ini sebenarnya saya kenal juga di YouTube ya, dan kita nggak pernah saling menyinggung. Cuman mohon izin saran aja. Ini diskusi ya. Anda juga Ustadz, janganlah menyebut Pak Bukan Biral, Pak Tua, itu kan ada ininya, bilang aja Ya. bukan Pak Biral, Anda juga ada usianya loh, sama-sama bukan muda lagi, tunjukkanlah akhlak Oke, yang sama-sama baik. jaga diksi ya. Oke. Iya, terus ya, kalau saya bilang dari tadi, Al Hidayah, mohon maaf ya, ini kenyataan, ini fakta ya, ini munafik. Dari tadi dia mencomot banyak ayat semua. Begitu dikatakan oleh Billy, beranikah kau mengganti kata syahadatmu? Tiada Tuhan selain Yahweh. Dia tidak berani, tapi dia mengambil semua perjanjian lama dari tadi. Berani tidak? Itu yang tidak dia bisa jawab. Terus langsung dia balik lagi tadi, perjanjian lama lagi disebut ELAH. Itu adalah bahasa Indonesia. Tadi sebelumnya kau mengatakan damai sejahtera bahasa Indonesia, kau ganti menjadi bahasa Arab. Assalamualaikum itu kata daripada Islam. Salam itu artinya Yesus menjanjikan Islam. Kau comot lagi ke dalam bahasa Arab. Perjanjian lama dalam bahasa Ibrani, kata Yahweh. Kau nggak berani sebut. Kau ambil kata Allahnya bahasa Indonesia. Kau munafik. Al Hidayah,
Assalamualaikum telah dipakai seperti tadi Billy sudah membuktikan melalui layar, sudah dipakai sebelum agamamu ada. Dan mereka bukan Islam. Dan tidak ada, betul sekarang gini, tunjukkan satu aja seperti tadi bukan Bila mengatakan, tunjukkan satu lafaz ya kalau nggak salah tulisannya kayak huruf itu. Gue takut salah nih ya, kalau salah tolong dikoreksi. Lafaz ya kalau nggak salah ya, mualaf Musa yang tulisannya huruf Arab apa kayak namanya? Lafaz bukan? Lafaz ya. Ya lafaz. Tunjukkan ada lafaz dari tulisan Allah Subhanahu wa taala sebelum nabimu ada. Itu Anda tidak bisa membuktikan. Anda malah mencomot-comot. Sudah jelas tadi Anda mengatakan, Musa berkata, Allah Yakub. Sudah jelas itu Allah Yakub, bukan Allah negeri Mekah, bukan Allah Ismail. Oke. Belum, ntar dulu, masih banyak begitu. Ya, Karena dia jangan tadi banyak diulang-ulang. banget dia terangin begitu. Ken, sorry Ken. Dia tadi banyak banget mencomot-comot, sedangkan dia sendiri tidak ada yang menjelaskan tentang yang ditanyakan bukan Bila dan sebagaimana gitu. Dan juga tadi tentang yang masalah di Goa. Di Goa itu bukan turun perintah untuk dilakukan kepada manusia, tetapi teguran kepada Nabi. Kenapa kau ada di sini, di dalam ini? Keluar. Di luar itu baru dia menerima segala firman. Bukan seperti, mohon maaf, nabimu yang menerima firman di dalam goa. Itu perbedaannya. Bacalah, itu menerima firman. Tetapi ketika nabi yang ada di dalam goa tersebut ditegur Tuhan, disuruh keluar, jangan di dalam goa. Dan juga dikatakan di Matius, itu orang-orang Kristen yang masuk neraka. Anda jangan memotong ayat Alkitab dengan sembarangan. Kalau ayat Al-Quranmu saya potong-potong dengan sembarangan, seneng nggak Anda? Matius 7 ayat 21, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, yang masuk ke dalam kerajaan sorga. Apa itu kehendak Bapa di sorga? Yohanes 6 ayat 40, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Engkau harus percaya kepada Yesus, bukan kepada nabi lain, bukan kepada rasul lain, tapi harus percaya Yesus baru masuk kerajaan sorga. Itu kehendak Bapa. Orang Kristen percaya kepada Yesus yang akan membangkitkannya di akhir zaman, yang akan memberikannya hidup kekal. Kalau engkau tidak percaya, ya, engkau tidak masuk dalam kerajaan sorga menurut iman kekristenan. Jangan mengkutak-katik, ambil satu ayat, comot sini, comot sana. Ayat Alkitab hanya 6% saja perkataan Yesus, tetapi dari Matius sampai Tesalonika engkau ambil semuanya. Tesalonika itu bukan perkataan Yesus, tulisan Rasul Paulus yang tadi engkau bilang itu semua tulis Paulus. Tapi kau comot juga untuk membenarkan imanmu. Apakah ini Anda tidak bisa disebut manusia munafik? Munafik Anda. Kenapa Anda tidak pede dengan ajaran sendiri? Kenapa Anda tidak pede dengan Al-Quran adalah firman Allah, tapi Anda mengambil semua ayat-ayat di dalam Alkitab dan mencomot, cocokmologi. Banggalah dengan Al-Quranmu. Kok nggak bangga dengan Al-Quran? Comot sini, comot sana, dicocokmologi dengan seenak udolnya. Dari zaman Musa, ya, dari zaman Musa sampai sekarang, ya, yang disembah oleh bangsa Israel, Allahnya siapa tahu gak? Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Allah negeri Mekah. Dari zaman Musa tidak pernah mengenal Allah Subhanahu wa ta'alamu. Sekarang Anda buktikan, tunjukkan penemuan atau apapun, prasasti atau manuskrip, ya, sebelum Islam ada, di 700 Masehi sebelum nabimu ada lafaz bertulisan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda buktikan. Dari tadi Anda tidak menjawab sama sekali pertanyaan-pertanyaan bukan Bira maupun Billy. Beranikah engkau menggantikan tiada Tuhan selain Yahweh?
Oke, dikunci ya kira-kira. Maukah orang yang mau bersahadat pastinya ya menggantikan nama Allah dengan YHWH dikunci. Sudah Pak, amin. Ya, Oke, silakan Bang Al Hidayah atau Mualaf Musa, siapa dulu? Saya dulu Bang ya. Oke, Oke. saya harap dijaga diksi narasi, sama-sama udah orang tua kalian di atas ya, saling menjaga aja. Oke, terima kasih Bang Ken. Begini Bang Amin, Bang Amin tidak menyimak dari awal ya. Ketika Billy dengan Kristen-Kristen yang lain selain daripada Bang Ken ya, ini Bang Ken hanya memberikan ruang saja. Yang saya maksud Saya lawan menyimak, debat tapi saya tidak bisa intervensi Pak. Iya, jadi Bang Ken hanya memberikan fasilitas saja, memfasilitasi ya. Nah, untuk Bang Amin ya, mohon maaf, ini debat bukan curhat. Ya, jadi wajar kalau kami saling mengambil dua ya referensi dari kedua kitab yang disucikan itu menurut agama masing-masing. Karena ketika Billy mengambil satu ayat lalu dia putar di situ tanpa ada kelanjutan yang dimana menjadi sebuah argumen itu dari ayat sebelumnya dan sesudahnya hanya itu saja diputar. Bang Amin tidak protes. Ya, nah sekarang ketika kalian berkata Tuhan Israel, apakah Tuhan Israel itu menjadikan agama sebagai pedoman untuk masuk surga itu Kristen? Oh tidak. Dan Tuhan Israel bukanlah Tuhan yang menjadikan agama keselamatan itu Kristen, bukan. Mohon maaf Bang Amin. Dan Kristen itu ya adanya dimulai dari Paulus, yang dimana Paulus kita semua tahu bahasanya dia adalah keturunan, ya, bukan orang Yahudi asli atau bukan orang Israel asli. Jadi mohon maaf, tadi seperti Pak Bilal tadi mengatakan Krishna, ya, Hindu itu jatuhnya. Ketika saya membaca referensi-referensi yang ada di dalam literatur Kristen maupun di dalam Hindu itu ternyata sama, yang dimana Yesus itu diutus sebagai jelmaan menurut Kristen itu disalibkan. Dan demikian pun di dalam Hindu bahwasanya Krishna itu sama seperti apa yang dialami oleh Yesus mungkin maaf Pak, maaf nggak usah terlalu melebar ke agama lain, nanti nggak enak gitu. Iya, 1 menit, bukan 20 detik. Mas Ken bisa gak sebentar, bukan Pak Amin. Bilal itu ada Billy. Nggak, bentar, saya bukan yang mau motong pembicaraan, bukan Bilal, bisa gak gantiin Billy tuh? Billy kan tadi lagi disinggung nih, Billy mau naik gitu. Kan Billy kan yang disinggung dengan mualaf. Aku turun. Tenang saja, sama aja. Oke. Saya harap jangan ada yang membawa agama lain selain agama yang kita anut ya. Takutnya nanti ini. Oke, terima kasih Bang Ken, karena tadi dia Bapak Anuni berkata Krishna. Jadi ada tadi ya. Maaf tadi saya nggak ini. Ada. Jadi pagan Krishna. Jadi ya itulah korelasinya. Itu jawaban saya. Terima kasih Pak Malam. Oke, terus data. Billy diam dulu. Terus perihal masalah saya jadi lupa tadi ya. Masalah apa tadi Bang Amin ini berkata-kata itu, saya jadi error ini, jadi lupa semua. Oke, lanjut Bang Hidayah dulu dah, saya lupa tadi. Oke, mungkin nanti masih bisa ditambahi habis Bang Hidayah ya, silakan. Karena 3 sama 2 orang, nanti mungkin Bang Musa bisa menambah lagi. Silakan Bang Al Hidayah. Baik, terima kasih Bang Ken ya. Lagi-lagi katanya kita teman-teman di sini tidak menjawab ya. Padahal dari tadi saya cukup mengutarakan data dari dua-dua referensi untuk kemudian orang-orang boleh menilai dan membuka hati. Tetapi tidak apa-apa karena menurut Al-Quran surah Al-Baqarah 18, Bismillahirrahmanirrahim, sumum bukmun umyun fahum layarji'un, yang terdapat di Roma 11 nomor 8, Allah membiarkan mereka tidur nyenyak, membiarkan mata untuk tidak melihat dan telinga tidak mendengar sampai hari ini. Matius 13:13. Itu sebabnya aku selalu berkata dalam perumpamaan, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan mengerti. Itulah yang Al-Quran katakan, sumum bukmun umyun fahum layarji'un. Maka mereka sudah buta, sudah tuli dan sudah bisu daripada kebenaran apa yang kita utarakan. Di sini saya menanggapi beberapa hal teman-teman, mohon maaf karena ini saya mencatat.
Yang diulang-ulang kemudian selalu kalau si Billy katanya mau mualaf, bisakah atau bolehkah diganti nama Allah kepada Allah Israel? Saya sudah bilang tadi Bang Billy, firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan lanjut. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 48, itu jatuhnya saya kalau menyamakan Allah dengan Tuhan lain, maka itu jatuhnya adalah syirik. Yang mana itu adalah dosa paling besar. Maka kalau Anda mau bersyahadat, alhamdulillah Islam itu diutus untuk rahmat kepada sekalian alam dan antum-antum semua yang mau mencari kebenaran. Dan terbukti alhamdulillah dalam 3 bulan kebelakangan ini sudah hampir 30 orang yang bersyahadat. Allahu Akbar. Itulah yang menemukan hidayah kembali kepada fitrah. Kemudian selanjutnya, ya Bang Billy, di mana adanya menyebut Assalamualaikum. Ini yang saya tuntut kepada Anda. Karena kamu bilang tadi ada Assalamualaikum disebutkan sebelum Islam. Coba kamu tunjuk keyakinan anutan mana yang menyebut Assalamualaikum, karena itu yang saya tahu itu adalah bahasa Arab. Coba boleh tolong di sini teman-teman Bangkin tolong ingatkan sama mereka di mana tersebut di keyakinan mana Assalamualaikum. Mau langsung dijawab sebentar sama Billy apa? Oh, boleh. Silakan. Silakan Billy. Oke. Yesus tadi mengatakan damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera itu bisa kita lihat ya di dalam Alkitab ya. Damai sejahtera beserta kamu itu bagi kamu, Lukas 24 ayat 36. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka. Mungkin open cam tadi yang kamu tunjukkan, Bill. Oke. Saya buka data ya. Kalau buka data yang begini. Ya, jangan lupa kau buka mic-mu ya. Oke. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Oke. Kita lihat dalam damai sejahtera bagi kamu ini, atau damai sejahtera beserta kamu ini ya. Kita lihat ya. Wow, ini debatnya adem guys, enak guys. Bukan debat sih, diskusi ya. Oke. Damai sejahtera beserta kita dalam bahasa Arab. Oke. Saya tekan. Assalamu alayna. Assalamu alayna. Oke. Oh, itu bahasa Arab ya. Assalamu alayna. Saya rubah dengan bahasa Uzbekistan, bahasa daripada penulis hadis Al-Bukhari yang tidak pernah ke Arab naik haji. Ya, Al-Bukhari nggak pernah ke Arab naik haji, oke? Dia orang Uzbekistan. Kita dengar ya. Kita lihat ya dalam bahasa Uzbek. Assalamualaikum. 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 Oke. Kita coba dengan kata Yesus. Yesus dalam bahasa Arab. Yesua. Bahasa Arab teman-teman, lihat ya. Bahasa Arab. Yesua. Bagaimana kalau kita ganti dengan penulis? Ya sudah hadis Bang Billy, Al-Bukhari? kelamaan nih waktu kami Bang Billy. Ini saya cuma minta referensinya. Assalamualaikum tadi. Isa. Mungkin ini kemana? Isa. Oke, Jadi dari sebentar itu Bang bukan Alida, bahasa biar Arab ya. diselesaikan. Isa. Kalau dalam bahasa Arab Yesua, kalau bahasa dari bahasa Uzbekistan Iso. Oke? Oke, yang berikut yang kamu juga harus tahu, yang kamu harus pelajari bahwa tentang wudu itu ya, jangan kamu samakan wudu dengan bangsa Israel. Mungkin Karena untuk sampai di damai sejahtera aja. enggak, saya mau kasih tahu bahwa nabi mereka wudu dengan pakai nabit.
bangsa Bukan Israel tidak pertanyaan pernah Al wudhu Hidayah dengan tadi najis. untuk damai sejahtera tadi agama yang pertama kali menggunakan selain Islam. Yang pertama kali itu tadi pertanyaan. Oke, lanjut aja dia. Lanjut. Oke, silakan Bang Hidayah, lanjut. Kamu udah mendengarkan jawaban dari Billy Ya, tadi. ya, ya. Baik. Tunggu Akhi. Bang Ken, saya dulu, saya mumpung ingat ya tentang penjelasan apa yang menjadi Sabar apa. Bang Musa, nanti lupaan ini. Nanti aja Bang Musa, mungkin disimpan dulu ya. Dicatat Oke. Bang Musa. Catat. Kalau saya itu kan kalau diskusi sediakan pena sama Ya, nanti saya kasih lagi Bang Musa. Karena 3 lawan 2 gitu ya. Oke. Alhamdulillah teman-teman, sekali lagi kita takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa? Damai sejahtera ternyata ditinggalkan oleh Yesus, yang itulah aslam, selamat. Berarti Yohanes 14:27 yang saya katakan tadi dalam teks Ibrani, salam, Islam, itu tidak pernah saya digagalkan oleh Bible. Alhamdulillah sudah dibenarkan oleh Billy. Ya, tetapi bedanya kita dengan Billy, kita menuhankan Tuhannya Isa Al-Masih, sementara Billy menuhankan Isa Al-Masih yang diutus oleh Allah Bapa. Ini bedanya kita. Kemudian selanjutnya teman-teman, ya tentang Matius 7 ya yang dibahas tadi, Matius 7 21 sampai 23 itu. Nauzubillahi min dzalik. Bang Amin, saya sekali-kali Bang, mohon maaf kalau Anda rasa terserang karena saya mengutarakan ayat per ayat. Seharusnya di sini argumentasi saya kamu patahkan dengan ayat yang lebih menyodorkan ilmu kepada teman-teman yang dibawa ke Kristenan supaya mereka mendapat referensi untuk menguatkan keilmuan mereka, bukan antum mengatakan menyerang pribadi saya, fisik saya. Tetapi tidak apa-apa. Saya sebagai orang yang pengikut Yesus saat ini memang selalu diserang oleh kekristenan karena saya mengimani dua-dua kitab itu untuk acuan saya untuk berislam. Kenapa? Karena ajarannya ada 6% di perjanjian baru, 12% di perjanjian lama yang benar mutlak masih dari Tuhan. Sebab itulah ketika Rasulullah bertanya kepada Waraka bin Nawfal, jangan dimakan semuanya, jangan juga dibuang semuanya, diambil yang mana yang betul dari Tuhan. Inilah dia acuan saya untuk bertuhan. Matius 7:21-23, bahkan dikatakan di Matius 6 nomor 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena kalau memang demikian maka satunya akan kecewa, apalagi kalau tiga, apalagi Bapa, Putra, Roh Kudus, apalagi Anak, ada lagi firman. Dua saja lebih dari satu, kata Yesus, tidak boleh mengabdi, apalagi kalau tiga. Ya, kemudian penjelasan Yesus itu juga kamu boleh baca dalam Matius 6 nomor 29. Yang dikehendaki Bapa Allah di surga, yang melakukan perintah dari utusannya yaitu Yesus. Sehingga Yesus berkata di dalam Matius 12 nomor 50, yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah keluargaku, adikku perempuan, adikku laki-laki, dialah ibuku. Apa itu? La ilaha illallah, Tuhan Allah yang Esa harus dikenal. Itulah dua perintah yang utama dan terutama ditinggalkan oleh Yesus kepada Bani Israel. Mohon maaf, bukan kepada Indonesia. Karena saya sudah memberi referensi tadi, banyak ayat bahwa Yesus diutus hanya kepada Bani Israel, mengembalakan Bani Israel daripada tanah Mesir sampai kepada jajahan Roma 14 keturunan. Datang seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk mengembalakan Bani Israel keluar dari kezaliman. Kalau mengikuti ajaran dia untuk menuhankan Allah, maka mereka akan selamat, bukan untuk menuhankan dia, Bang Amin. Inilah acuan saya beriman, bukan imani saja, mohon maaf. Jadi ketika saya mengutarakan data, karena itu mungkin boleh membuka sedikit ruang kita untuk berpikir. Ya, bukan artinya saya menyerang, mohon maaf, saya tidak pernah menyerang kekristenan di sini. Kalau saya menyerang di sini, saya merendahkan agama kamu, itu tidak benar, itu dan ini. Tapi saya mengutarakan ayat per ayat supaya kira-kira kamu boleh mengerti. Karena apa? Ada acuan saya beriman bahwa 6% itu terdapat daripada Tuhan yang benar. Silakan Bang Mualaf Musa. Terima kasih. Oke, Mualaf Musa tambahin dikit lagi ya. Oke. Terima kasih Bang Ken. Bahasanya dari tadi ya yang saya dengar bahasanya Bang Amin dan pendebat Kristen lainnya selalu berkata tidak dapat buktikan, tidak dapat buktikan. Nah, jika lelah begitu, mari kita buktikan. Tuhan mana yang benar? Kalaupun dikata dari Gua Hiro itu adalah setan katanya yang memberikan perkataan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka mari kita buktikan. Ketika sebentar Bang Mualaf Musa, jangan di framing, bahasanya bukan seperti itu tadi. Di gua itu tempatnya para jin gitu ya. Oke, silakan. Oke.
Oke, tempat para jin. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah benar apa yang diterima oleh Rasulullah itu adalah dari jin. Mari kita buktikan. Ketika Al-Quran menyatakan bahwasanya Fir'aun itu tenggelam oleh air untuk selama-lamanya menurut Bible, namun berbeda halnya ketika Al-Quran memberi klarifikasi bahwasanya jasad Fir'aun itu diselamatkan, dan itu terbukti ya oleh seorang ilmuwan dari Perancis. Itu ditemukan bahwasanya apa yang dijumpainya itu adalah benar, dia adalah Fir'aun. Bukan Namun data. berbeda halnya. Data. Sabar, sabar, Bil. Jangan bicara hoax, data. Oke, sabar, Billy. Prancis. Silakan Bang Musa. Jangan terguncang, santai saja, Billy. Kami Ya, diam. ada yang Ustadz, tidak kamu baik pernah nanti saya dipermalukan instruksi. dengan Ada data yang ini. itu di Zoom. Oke. Ya. Oke, silakan. Itu jelas bahwasanya apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar, dan benarlah itu adalah firman Allah. Ya. Lalu bagaimana dengan yang hilang untuk selama-lamanya itu? Berbeda dengan kenyataan yang ada. Ya. Lalu terus perihal masalah Yesus itu dapat menyelamatkan Tuhan yang nyata, bahwasanya itulah bentuk Tuhan Israel itu adalah Yesus. Oh tidak, sejak kapan rupanya Allah mengutus nabi dari bangsa Yunani sehingga ada kitab berbahasa Yunani? Di kapan rupanya Allah pernah mengutus nabi dari Yunani untuk bangsa Israel sehingga ada kitab berbahasa Yunani? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan dan berkuasa sebagai wujud kasih sayang Tuhan, bahwasanya dia adalah jelmaan Tuhan? Karena jelas di dalam kitab Bible, di dalam kitabnya orang Kristen sendiri, di sana dikata bahwasanya janganlah kamu takut kepada yang dapat membunuh jiwa, membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jiwa dan raga dan mencampakkan kamu ke neraka. Nah, lalu kita korelasikan di mana ayat itu ada, di mana Yesus pernah berkata bahwasanya dia cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang berhak memberikannya kepada dia yang sudah Allah sediakannya. Jadi ketika kami dikata oh Tuhannya ini, Tuhannya itu tidak dapat membuktikan, itulah sebuah bukti tanda bahwasanya kami juga dapat membuktikan dari kitab Anda, gitu loh ya, dan perbandingan itu ada. Nah, ketika Bible itu disandarkan kepada para nabi, disandarkan pada umat Kristen, menjadikan sebuah kitab suci. Nah, sekarang ketika Bible dianggap sebuah kebenaran, lalu ketika Yudas itu mati, ya, menurut Markus dengan Yohanes itu pun berbeda. Lalu ketika dikata kontradiksi seperti apa yang disampaikan oleh Billy tadi, ya, lalu dari sisi mana dapat dibenarkan bahwasanya Yudas itu mati terlungkup dan mati bunuh diri, mati gantung diri? Nah, dan belum lagi peristiwa penyaliban. Jikalau memang penyaliban itu ada, ya, menurut Bible, bahwasanya Bible itu adalah firman Tuhan. Ketika Bible menceritakan tentang peristiwa penyaliban Yesus, bahwasanya Al-Quran memberikan bantahan bahwasanya Yesus tidaklah tersalibkan dan tidaklah terbunuh oleh orang-orang zaman dahulu itu. Ya, dan ketika kita pertanyakan hari apa dan jam berapa Yesus itu disalib, itu saya yakini sampai akhir zaman, sampai kiamat sekalipun, Kristen tidak akan pernah dapat membuktikan bahwasanya Yesus itu benar-benar tersalibkan. Dan jam berapa Yesus disalibkan, jam 9 kah atau jam 12, saya yakin tidak dapat mampu menjawabnya. Dan hari apa, hari Jumat kah, hari Kamis kah, hari Rabu, itu pun ketika kita pertanyakan peristiwa itu terjadi, umat Kristen pun tidak akan dapat membuktikan. Jadi jangan